Bikin acara itu harus punya rencana yang matang biar bagus acaranya. Ya, siapa dulu tuh narasumbernya yang mau didatangkan? Tamu yang diundang ini tamu. Dihubungin dulu, dipastikan dulu bisa nggak kira-kira tanggal ini available nggak, bisa hadir nggak. Kalau hadir, ya kalau bisa hadir, apa aja yang harus disiapkan oleh panitia. Itu namanya etika, adab, caranya ngundang itu seperti itu. Lah ini saya belum terima undangannya, tiba-tiba sudah diviralkan videonya. Jangan lupa tanggal ini. Silakan hadir, silakan tonton atau apa itu. Ini sama dengan Anda bikin acara, panitia atau instansi atau apa bikin acara gitu. Pengisi acaranya itu belum jelas siap datang apa enggak, bisa hadir apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sedikit dari statement dari Sayyid Zulfikar yang mengajari Robito Alawiyah, karena dalam undangannya ini tidak konfirmasi lebih dahulu apakah orang yang diundang ini akan sanggup datang pada tanggal itu atau tidak. Dan sepertinya undangan ini juga tidak beretika, tidak bermoral, seperti tangan besi yang mengatur seenaknya saja dari Robito Alawiyah kepada narasumber yang akan diundang. Sudah ditentukan tanggalnya, kemudian orang-orang yang diundang ini belum tahu apakah sanggup akan datang atau tidak. Nah, disinilah ada trik-trik kelicikan culas dari mereka ini untuk apabila datang ini framingnya akan seperti ini, dan apabila tidak datang framingnya akan seperti ini. Dan dalam undangan itu yang membuat banyak netizen emosi, ini seolah-olah mereka ini sebagai penguasa, dan yang diundang ini tidak dianggap sebagai orang yang punya etika, punya wawasan, dan punya integritas. Seenaknya saja mereka mengundang dan menentukan tanggalnya seenak udele dewi. Dari undangan Robito Alawiyah yang ditujukan kepada banyak orang ini, ternyata ini ada selentingan. Karena di Semarang ini juga akan ada ini seminar internasional yang membahas masalah nasab klan Ba'lawi. Ini sudah jauh-jauh hari, bisa dikatakan sudah lebih kurang itu sebulan. Dan tanggalnya ini tanggal 10, walaupun sebelumnya ini akan tanggal 8 atau 9. Tetapi narasumbernya seperti Kiai Imaduddin Al-Bantani yang diundang ini pada tanggal-tanggal itu tidak bisa hadir. Baru bisa sanggup insya Allah pada tanggal 10. Jadi panitia di UN Wali Songo akhirnya memutuskan tanggal 10 itulah diselenggarakannya acara diskusi. Nah, ini kan punya etika, punya tata krama. Jadi narasumbernya yang dipanggil, diundang, itu dikonfirmasi dulu apakah tanggal itu bisa atau tidak. Nah, ternyata tanggal itu Kiai Imad tidak bisa hadir, kemudian diundur. Jadilah sekitar insya Allah tanggal 10 diskusi ini akan diselenggarakan. Bagaimana dengan Robito Alawiyah yang kemudian tiba-tiba mengundang tanggal 7, kemudian ada video yang beredar di situ nama-nama yang sudah diundang dengan teknik sinematik yang oke. Itu seolah-olah ini sepertinya mereka ini tahu kalau tanggal 10 ini akan ada acara di Semarang. Lantas tiba-tiba mereka dengan akal bulusnya, dengan trik tertentu diundanglah narasumber-narasumber yang kita sudah tahu pada tanggal 7.
Dan itu ternyata divideokan dulu, ada juga yang undangannya ini belum sampai ke tangan narasumber. Seperti Syed Zulfikar yang tadi di depan tadi kita dengarkan testimoninya. Banyak orang yang marah, netizen marah dan mengata-atai Robito Alawiyah ini nggak punya aturan. Jadi benar sepertinya kata Dr. Sugeng Sugiarto yang mengatakan mereka ini manusia tapi otaknya setara bro. Jadi begitu bodohnya tapi begitu rakusnya. Seenak udewi dewi seolah-olah mereka ini penguasa yang bisa mengatur kita-kita ini sebagai jongosnya. Itu dulu bos, sekarang ini kita ini sudah belajar banyak. Ya semoga semakin tahu. Dan dari tingkah pola trik Robito Alawiyah yang mengundang dengan kejelasan yang simpang siur ini, justru ini menggali lubang kuburnya sendiri. Karena apa? Semakin banyak justru anak-anak Nusantara ini semakin paham, loh klan Balwe ternyata ini pikirannya seperti ini, taktiknya seperti ini, culas dan seterusnya. Ini yang ada di benak anak-anak Nusantara sekarang ini. Lantas ada lagi seorang kiai dari Banten berikut ini yang juga sedikit emosi kalau saya lihat dalam videonya tentang masalah undangan dari klan Mbak Alawi ini, dari Robito Alawiyah yang ya sepertinya memang mengandung kelicikan, keculasan, keintrikan dan seterusnya. Pokoknya bolak-balik ya seperti apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiarto, mereka itu manusia tapi otaknya setara beruk, tidak punya etika, tidak punya sopan santun, seolah-olah selalu menjadi penguasa yang siapapun bisa diaturnya dan diperintahkannya. Kita lihat video testimoni dari Kiai Banten ini tentang undangan dari Robito Alawiyah yang begitu janggal dan begitu aneh. Kita ikuti. Jaya abadi ulama dan KNU dan rungka dinasti Balwi. Kesempatan siang hari ini saya ingin menanggapi undangan Robito Alawiyah pada Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani sebagai berikut. Yang pertama, seharusnya pihak Robito Alawiyah membuat dulu jawaban antitesis lalu dipublish sebagai jurnal ilmiah, baru didiskusikan secara terbuka sehingga tidak ada debat kusir, forum tanya jawab berupa paper ilmiah yang mana setiap pertanyaan akan dibacakan oleh pihak moderator. Nomor 2, Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan tidak harus mendatangi tempat yang ditetapkan oleh Robito Alawiyah. Bila mau seharusnya diadakan di tempat netral, misalnya kampus, MUI, Kemenag, atau tempat lainnya. Mengingat masalah polemik nasab ini sudah menjadi masalah nasional, jadi tidak perlu bangkai ditutupi lagi dengan kain sutra. 3, kalaupun mau seharusnya Robito Alawiyah mengundang DPP, PWI, Laskar Sabilillah dengan mendatanginya langsung, bukan dengan cara bikin undangan dengan cara konten murahan sebagai bentuk adab dan etika. Lihat ketika diadakan seminar ilmiah di UIN Syarif Hidayatullah, tim pada Suka TV mengantar sendiri undangannya ke Robito Alawiyah. Begitu juga dengan tim podcast dari Haji Roma Irama. Dengan ini saja bisa kita bedakan kualitas manusia antara yang sombong dan yang beradab. 4, undangan tertutup pihak Robito Alawiyah ini wajib dicurigai, bahkan sangat mencurigakan. Seolah-olah akan ada penghakiman sepihak yang tertutup untuk umum. Ingat, pihak Robito Alawiyah pernah diundang oleh pihak Keraton Jogja dan Surakarta, juga oleh pihak Wali Songo dan pihak lainnya. Apa mereka berani datang? 5, dan apabila pihak DPP, PWI, Laskar Sabilillah menyanggupi undangan tersebut, maka biarlah pihak DPP sendiri yang menyiapkan orang-orang terbaiknya yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Bukan pihak Robito Alawiyah yang mengatur siapa yang harus datang. Ngenawe ngatur-ngatur aina para ulama. Memangnya ente salah Habib? Robito Alawiyah
yang anggotanya keturunan imigran Yaman, yang leluhurnya pernah jadi antek Belanda, seenaknya mengatur-ngatur tuan rumah dan pribumi di rumahnya sendiri. Jangan diladeni, biar mereka belajar tata krama dan tahu diri. Jangan mau diakali oleh mereka, karena bangsa ini sudah lama diakali oleh mereka. 7. Dari pihak masing-masing, baik dari DPP, PWI, Laskar Sabilillah, dan Robit Alawiyah, mereka menyiapkan para ahlinya, dan biarlah mereka yang berdebat secara ilmiah, secara santun dan elegan. Siapkan ahli nasab, ahli filologi, ahli sejarah, ahli fikih, ahli rijalul hadis, ahli asar ulama, dan ahli biologi modern. Yang ke-8, seharusnya dibahas juga tentang kejahatan oknum-oknum Robito Alawiyah atau oknum-oknum Ba'alwi yang memasukkan kuburan, pembelokan sejarah, klaim tokoh-tokoh dan pahlawan nasional yang diba'alawikan. Karena dengan membahas nasab terus-menerus seolah-olah sedang menyembunyikan kejahatan terbesarnya yang seharusnya diusut tuntas juga. Karena siapapun mereka yang merusak dan menjadi perusuh di NKRI wajib dilumat bersihkan. Ingat, taktik penjajah Belanda, mereka mengajak para pejuang berdiskusi di tempatnya lalu dipasang jebakan di dalamnya. Karena itu kepada Kidulur, Ki Haji Imaduddin Utsman dan juga para pejuang lainnya, jangan pernah mau menghadiri pertemuan Robit Alawiyah karena ini sudah sifatnya nasional. Jadi biarlah ini kita adakan secara terbuka. Kalau saya secara pribadi lebih senang di kampus, diawasi, ada wasit dengan peraturan. Jadi biar tidak terjadi debat kusir. Pertanyaannya kemana, jawabnya kemana, kan selama ini kita perhatikan begitu. Ya, cuman saya ragu, apakah yang katanya para ahli dari Robit Alawiyah yang terdidik ini siap atau tidak untuk selenggarakan, kalaupun betul. Jadi sudah sifatnya harus sifat nasional, di open, terbuka, live, bisa dilihat oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Hatur nuhun. Begitulah sudah kita tonton bersama-sama. Jangan terjadi lagi seperti perdebatan Banten setahun lalu. Leceh, nggak ada ujungnya, nggak ada kesimpulannya. Akhirnya cuma framing-framing saja, karena waktu itu Kiai Imaduddin ini sudah ada undangan di UN Sarewidayatullah Jakarta. Lantas mereka tiba-tiba mengadakan acara di Banten untuk mencegat betapa liciknya mereka imigran-imigran ini, dan jebakan-jebakan itu rupanya akan diterapkan lagi besok ini tanggal 7. Ya, tempe bongkrek ya tetap bosok. Orang kalau otaknya setara beruk ya seperti itu, culas, jahat, licik, dan pembohong besar. Begitu video ini kita nikmati, jaga terus Nusantara supaya jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.